Bila orang junub baca Quran, niatannya baca Quran haram. Kenapa? Niat baca. Berarti kalau enggak niat baca, ya kagak. Al-hukmu yaduru ma'al illa wujudan aw adaman. Mata wujidatil illa wujidal hukmu. Mata wujidal hukmu wujidatil illa. Kata Nabi, innamal a'mal bin niyat wa innama likulli imri'in manawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan beroleh tergantung niatnya. Kalau niatnya enggak salah, boleh. Kalau niatnya dihukumi salah, boleh. Niatnya membaca Quran, salah. Orang junub, haram. Kalau niatnya enggak baca Quran, niatnya apa? Zikir, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa yahrumu bil janabati al muksu fil masjidi, dan haram dengan sebab junub, sebab janabat, al muksu oleh diam di masjid. Wa qiraatul qur'ani, dan membaca Al-Quran, biqasdihi, dengan semata-mata tujuan Al-Quran, walau ba'da ayatin, dan meskipun yaitu sebagian ayat, bihaisu yusmi'u nafsahu, dengan sekira-kira memperdengarkan oleh orang akan dirinya orang, walau sabiyan, sekalipun yaitu anak kecil yang junub. Khilafan lima afta bihin Nawawiyu, berbeda pendapat bagi apa yang difatwakan oleh Imam Nawawi. Wa binahwi haidin, dan haram dengan sebab seumpama haid, yakni haid dan nifas maupun wiladah. La bi khuruji talqin, bukan dengan keluarnya talak, darah mau melahirkan. Salatun, oleh salat. Wa qiraatun, dan membaca Quran. Wa saumun, dan puasa. Wa yajibu qada'uhu, dan wajib oleh mengqada' puasa. La salatu, tidak wajib. La solati, tidak wajib mengqada' salat. Bal yahrumu qada'uha, bahkan haram oleh mengqada' salat, alal aujahi, atas qaul mu'tamad. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian, sesudah Tuan musannif kita Syekh Zainuddin Al-Malibari membahas tentang hal-hal yang diharamkan dengan sebab hadas kecil, yakni orang yang tidak punya wudu diharamkan, maka beliau mengistitrad, memberlakukan umum, melanjutkan pembahasan. Mumpung lagi bahas tentang hal-hal yang diharamkan dengan hadas, maka akan dijelaskan pula tentang hal-hal yang diharamkan dengan hadas besar. Ulama terbelah dua
di dalam memaparkan hadas. Ada yang mengata hadas itu terbagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Ada yang mengata hadas itu terbagi tiga, yaitu hadas kecil, hadas pertengahan, dan hadas besar. Pembagian tiga ini seperti Fathul Mu'in membagi tiga. Ada hadas kecil, hadas pertengahan, dan ada hadas besar. Pembagian hadas ini meninjau dari jumlah larangan agama berkenaan dengan hadas. Bila larangannya dikit, maka disebut hadas kecil. Bila larangannya banyak, maka disebut hadas besar. Bila tidak dikit dan tidak banyak, maka disebut hadas pertengahan. Bagi ulama yang membagi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar, nanti akan ada pembedahan. Hadas besar ada dua, begitu. Ada hadas besar sebab junub, larangannya dikitan, dan ada hadas besar tersebab haid dan semacamnya, ada larangannya banyakan. Ini pengistilahan dalam pembagian hadas. Tapi singkatnya, bila orang itu junub, junub itu penyebabnya dua, tidak lebih dari dua. Pertama, sebab keluar mani, keluar sperma, walaupun tidak bersetubuh. Apa dia mimpi basah? Apakah dia onani? Bukan kita menyuruh onani, bukan. Tapi berbicara bukan onani boleh atau tidak, bukan itu pada materi kita. Keluarnya ini, apakah sebabnya dia haram? Apa yang penting prinsipnya keluar mani, walaupun tidak bersetubuh. Itu namanya janabat, junub orangnya. Tapi bahasa Indonesia nggak ada kalimat janabat, ndena, junub aja bahasa dalam pembahasan Indonesia. Translate-nya itu. Kedua, sebab bersetubuh. Kalau orang itu bersetubuh, tidak keluar mani, tetap junub. Kalau orang itu bersetubuh, berhubungan badan, orang berhubungan badan tuh, itu jadi junub walaupun tidak keluar mani. Jadi junub itu dua, keluar mani walaupun tidak bersetubuh, kedua bersetubuh walaupun tidak keluar mani. Ada yang dilarang, begitu. Tapi yang kita harus pahami, ada orang begini nih, ada orang begini, junub enggak? Hah? Junub enggak? Emang apa? Iya gitu doang. Kalau begini mau enggak junub, timbang jempolnya dimasukin jadi junub, kagak. Ini enggak ada larangan. Ada orang begini boleh baca Quran, boleh, timbang begini doang, begitu. Jadi yang disebut junub adalah bila orang itu bersetubuh meski tidak keluar mani, artinya apalagi kalau keluar mani. Kedua, orang keluar mani walaupun tidak bersetubuh. Sebab keluar maninya apa kek? Itu namanya junub. Nah, ini disebut hadas ausat, bahasa Fathul Mu'in. Hadas pertengahan, meninjau dari larangan. Mana tuh yang dilarang orang yang junub? Larangannya melebihi orang yang enggak punya wudu kalau junub. Kalau enggak punya wudu, satu, dilarang sholat, udah dalilnya kita ngaji yang lalu. Dua, dilarang tawaf, udah kita ngajinya. Tiga, dilarang khutbah Jumat.
4 dilarang sujud syukur, 5 dilarang sujud tilawah, 6 dilarang megang Quran, 7 dilarang bawa Quran kalau tidak punya wudu. Nah, dari 7 ini nambah lagi bagi orang junub. Jadi ke-8 kalau orang junub. Wa yahrumu bil janabati al muksu fil masjidi. Haram dengan sebab janabat oleh diam di masjid. Kalau kita junub tidak boleh diam di masjid. Diam di masjid tidak boleh kalau kita junub. Dari mana dalilnya? Di dalam kitab Sunan Abi Dawud, Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha, yang mana Sayyidatuna Aisyah ini meriwayatkan hadis 1210 hadis yang disampaikan kepada umat. Salah satunya dalil tentang keharaman orang junub diam di masjid. Di dalam Sunan Abi Dawud kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha, beliau dengar daripada Rasulullah SAW, la uhillul masjida lihaidin wala li junubin. Kata Nabi, aku tidak izinkan orang haid, orang junub diam di masjid. Maknanya tidak dihalalkan tuh dilarang. Jadi dilarang, dilarang tuh maknanya haram. Orang yang junub diam di masjid. Yang dimaksud dengan diam ini apa? Bagaimana kalau orang tuh mondar mandir, jadi masuk masjid junub, dari depan belakang, belakang depan, terus saja jalan, dia junub. Kenapa kamu jalan-jalan? Enggak, masalahnya yang dilarang adalah diam. Kan saya gerak-gerak nih. Itu namanya disebut ngakal-ngakalin hukum. Yang dimaksud bukan diam tuh bukan jogrok, bukan. Ada di situ. Itu namanya diam di masjid. Kayak kita orang, bang, bininya di mana bini lo? No, lagi diam di rumah. Emang dia diam aja begini aja? Kagak, dari kamar ke dapur, dari dapur ke ruang tamu. Itu masih disebut diam selama dia ada di situ. Itu namanya diam. Jangan sampai kata Imam Syafi'i kagak apa-apa, dia ngarang dia. Dia namanya taqawul ala Syafi'i, ngada-ngada sama Imam Syafi'i. Enggak. Emang begitu. Abu Dawud mazhab Syafi'i. Enggak boleh. Kita orang junub mondar mandir di masjid. Taraddud. At-taraddud bimaknal mukas. Mondar mandir sama dengan diam. Karena adat juga begitu. Bila bini kita ada di rumah, bukan maknanya diam di rumah tuh dia jogrok di kamar doang. Enggak, keluar ke dapur, naik lantai 2, itu disebut diam juga. Tapi kalau enggak diam, lewat, bagaimana lewat? Murur. Kalau lewat enggak apa-apa. Kalau lewat, apa arti lewat?
pergi dari pintu A, masuk dari pintu A, keluar pintu B, sementara di masjid tidak pakai diem, jalan. Ini pintu A, dari sini dia jalan aja sampai pintu B. Jadi seumpama ada orang, kalau di Indonesia rada sulit nyontohinnya, kalau di Arab bisa, Masjidil Haram gitu, Masjid Nabawi gitu, bisa nyontohinnya. Pintunya banyak masjidnya. Jadi kita punya rumah sebelah sini, mertua kita sebelah sini, katanya sakit. Kalau pakai muter jalan raya jauh banget kemana-mana, dibelok-belokin, kejauhan, tapi bisa motong lewat masjid, sendalnya ditenteng, lewat doang, enggak apa-apa kalau lewat, karena lewat bukan mukas. Kata Al-Quran, wala junuban illa abiri sabilin. Abir, obor tuh murur. Nggak boleh orang junub di masjid. Ada kata Allah dalam Al-Quran begitu. Tapi boleh kalau abiri sabilin, kecuali boleh lewat jalan, motong jalan lewat masjid, nggak apa-apa. Tapi kalau mondar mandir ada di situ, itu maknanya mukas, haram orang junub. Jadi kami ulang, kalau kita junub tidak boleh sholat, haram sholat, haram tawaf, haram khutbah Jumat, haram sholat jenazah dah, sholat sunat semuanya, haram tawaf, haram megang Quran, haram bawa Quran, haram sujud syukur, haram sujud tilawah. Nah, nambah haram diam di masjid, haram diam di masjid. Itu orang junub. Berikutnya, orang junub haram wa qiraatul Quran. Kalau junub tidak boleh membaca Al-Quran. Kalau kita junub, kita dilarang membaca Al-Quran. Haram hukumnya. Kalau dia junub baca Al-Quran. Dari mana? Dalilnya orang junub dilarang baca Al-Quran. Di dalam kitab Jami'ut Tirmidzi, di dalam kitab Sunan Tirmidzi, Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis yang sahih. Kata Nabi, la yaqra'il junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Kata Nabi, jangan baca orang junub maupun orang haid barang sedikit pun dari Al-Quran. Jangan itu nahi. An-nahyu yadullu ala tahrim. Larangan ini haram. Orang lagi junub, habis tidur ama bini belum mandi, habis keluar mani belum mandi, dilarang baca Quran. Tapi ada aturannya. Syarat haramnya ini ada. Yang pertama, yang menyebabkan orang junub haram Quran ini bila qiraat. Syaratnya bila qiraat. Qiraat itu apa? Membaca. Membaca itu mengeluarkan huruf dengan suara, huruf walaupun pelan
lewat lidah itu haram, namanya qiraat. Namanya qiraat. Tapi kalau bacanya di dalam hati kita junub, iya karena hafal Quran, umpamanya kita baca Quran aja belum mandi, di hati diam aja mulutnya, artinya baca Yasin wal Qur'anil Hakim di hati, tidak mengapa, boleh. Kenapa boleh? Dia bukan qiraat, namanya hadisun nafsi, kata-kata hati. Sebagaimana saudara enggak dosa ibu-ibu sama lakinya ngomong di hati, geblek lu bang, gila lu bang, goblok lu bang, di hati. Kira-kira lakinya marah nggak? Kenapa? Iya nggak dengar, nggak dosa, kata-kata hati. Nah, sebagaimana baca Quran di hati, nggak dosa. Sebab itu bukan qiraat namanya. Nabinya la yaqra il junub. Jangan baca mah pakai ini, pakai lidah. Bagaimana kalau komat kamit doang, enggak ada hurufnya, mulut doang gerak-gerak, enggak ada suara keluar, masih boleh. Itu mbah dukun. Apa yang dibaca? Ngeri takut ilmunya dicolong, mulutnya kagak dibaca, bukan qiraat namanya. Kalau qiraat mah udah dibaca walaupun pelan, Yasin walau, itu mah baca namanya, cuman sir, enggak ada huruf, enggak ada suara, enggak apa-apa, itu bukan qiraat. Qiraat mah ada huruf, ada suara. Begitu. Itu satu penyebab dilarangnya. Yang dua, yang dilarang ini adalah bukan kitab yang dimansuh, walaupun firman Allah. Yang dimansuh seperti Taurat, Injil, Zabur, pegang, itu boleh, baca boleh. Sebab apa? Bukan Quran. Hadis qudsi bukankah firman Allah? Maknanya, lafadznya baru dari Nabi, boleh. Orang junub yang nggak boleh Quran yang dibaca. Kemudian syarat berikutnya, haram juga baca Quran bagi orang junub biqasdihi, kalau niatannya baca Quran. Bila orang junub baca Quran, niatannya baca Quran, haram. Niatnya baca Quran itu haram. Kenapa? Niat baca. Berarti kalau nggak niat baca, ya kagak. Al hukmu yaduru ma'al illa wujudan aw adaman. Mata wujidatil illa wujidal hukmu, mata wujidal hukmu wujidatil illa. Kata Nabi, innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan beroleh tergantung niatnya. Kalau niatnya enggak salah, boleh. Kalau niatnya dihukumi salah, boleh. Niatnya membaca Quran, salah. Orang junub, haram. Kalau niatnya enggak baca Quran, niatnya apa?
zikir. Boleh. Bagaimana tuh niat zikir? Jangan sampai salah nih. Niat zikir tuh niat doa. Mana tuh? Mau makan. Kita mau makan, baca habis bersetubuh 3 ronde sekaligus sampai KO. Lapar, pengen makan mie instan, Indomie. Kita mau makan, lagi junub belum mandi, baca Bismillahirrahmanirrahim. Nih kita baca bismillah ini, kalau mau jujur, bismillah ini dibaca dan bismillah ini adalah Al-Quran. Quran bukan bismillah nih. Quran di surat Fatihah juga ada. Quran dan dibaca, tapi niatannya doa makan. Enggak apa-apa. Wong enggak niat Quran. Begitu juga habis makan. Kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi makannya opor ayam, sop iga, gurami bakar, cumi saus tiram, gratis. Alhamdulillahnya kencang. Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh. Ini alhamdulillahirabbil alamin ini Quran surat Fatihah ayat kedua. Dan banyak. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin, banyak. Alhamdulillahirabbil alamin ini Quran dan dibaca. Niatnya doa sesudah makan. Boleh. Sebab yang dilarang biqasdihi, dengan tujuan semata-mata Al-Quran yang dibaca. Ini enggak. Karena kata nabinya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Faman nawa syai'an hasalah wa man lam yanwi lam yahsul. Begitu. Kayak mau pergi bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafur rahim. Ente jangan OTW, ente kan muslim. BMW, apaan BMW? Bismillahirrahmanirrahim, ente nyingkat Quran disingkat jadi BMW. Ya nggak apa-apa, itu main bahasa, suka-suka dah. Tapi bukan juga orang lulus OTW jadi haram, bukan. Itu mah orang aja pengen membuat istilah baru. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim wa mursa inna rabbil ghafurur rahim. Kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Boleh. Kalau niat kita doa bepergian. Ada pengumuman berita duka cita, udah langsung aja kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baca dan Quran. Ayat Quran maksudnya. Tapi niat bacanya bukan baca Quran, doa musibah. Boleh. Ada pandemi corona, inna lillahi, sesungguhnya kita asalnya dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kita bakal balik ke Allah. Ya udah, pasrah aja. Begitu. Musibah itu enggak apa-apa, namanya doa musibah. Mau tidur, Nabi ajarin kalau kita mau tidur biar selamat, enggak kena santet, tenung, gendam. Mau tidur kita baca kulhu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Mau tidur Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad, lam yalid lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad, lam yalid. Bismillahirrahmanirrahim. Falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasati fil 'uqad, min syarri hasidin hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasih nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Udah selesai tiup. Usapin di badan. Yang nyampe di badan semuanya.
baru tidur. Ini bagaimana baca ini nih? Niat ente apa? Doa keselamatan yang diajarkan oleh Nabi sebelum tidur boleh, karena doa. Makanya baca ratib bagaimana? Baca ratib haddad lagi junub, jangan baca Fatihah. Ayat kursi doa selamat. Kalau kita mau pergi biar selamat, baca ayat kursi keluar rumah. Ingat kalau mau pergi biar selamat, biar mudah keluar rumah, mulai keluar rumah pakai kaki kiri, jangan kaki kanan. Contoh Nabi, ini mutaba'ah Nabi, kaki kiri keluar rumah. Kalau kita orang jelas mana, pokoknya sudah suka-suka kaki dah, sakit kaki gue, jangan. Kita mutaba'ah Nabi, kaki kiri, baca ayat kursi. Buat apa nih? Biar selamat, hasil maksud. Ada ayat wala ya'udu hifdzuhuma, enggak nyusahin Allah menjaga langit bumi, apalagi isinya termasuk kita. Allah jaga. Jadi kalau dagang enggak ngalamin rugi. Kalau dia mikul-mikul laku. Ayat kursi. Nah, niat kita bukan baca Quran, doa keselamatan boleh. Tapi kalau sampai surat Yasin sampai kelar, doa ini mau enggak deh, kepanjangan. Dia lagi baca doa, alah kagak lah baca Quran. Begitu sampai kelar. Kalau baca doa mau Yasin ini nggak kelar, cuman satu. Ini ada polisi nih, ngeri takut ditangkap doang nih, mana kagak bawa SIM nih. Dia baca wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Niatnya biar selamat, boleh. Begitu. Tapi kudu hafal. Itu mau pakai kertas kagak hafal, ada polisi buka-buka ya keburu ditangkap, kagak dihafal, hafalin. Begitu. Tuh begitu. Orang junub tuh. Jadi yang haram itu qasdul qiraah. Jadi kalau qasadnya adalah doa atau tahafud, menjaga diri, perlindungan, doa keselamatan, tak mengapa. Tak mengapa. Itu begitu. Ini orang junub dilarang baca Quran ini maksudnya seayat, sekhataman, sejuz, sesurat, atau potongan ayat. Walau ba'do ayatin, sekalipun yang dia baca potongan ayat, kalau niatnya baca Quran haram. Nih kita junub habis tidur sama bini, mau minum, niat kita bukan doa minum, baca Quran, timbang baru bis haram, dosa. Kenapa? Wong niatnya baca Quran, namanya muraghaman lisyariah, nantang agama, muraghaman lisyariah. Itu begitu, tidak boleh. Kalau niatnya baca Quran, kayak kita mau keluar rumah biar selamat, keluar kaki kiri, baca ayat kursi, Allahu, baru segitu dong, haram. Kalau niatnya baca Quran, niat ini yang membedakan satu dengan yang lain. Inilah pentingnya niat. Kok sedikit aja haram? Sebab nabinya dalam hadis Tirmidzi menyampaikannya, la yaqra'il junubu walal haidu syai'an. Syai'an tuh sedikit pun, baru bis haram, enggak ngaruh. Wong nabinya pakai nakiro, syai'an umum, mau banyak mau dikit. Maka kata yai kita, walau ba'do ayatin, le takmim goyahnya, biar sepotong ayat, enggak seayat penuh, apalagi sesurat. Kalau niatnya baca Quran, hukumnya haram. Berikutnya,
syarat haramnya baca Quran kalau kedengeran kuping. Nah, itu tadi tuh. Ada gerak lidah, ada ini. Kedengeran kuping. Kalau nggak kedengeran kuping di hati, baca Yasin sampai kelar. Lagi junub, boleh. Kenapa? Karena tanpa isma, tanpa ada saut, itu bukan qiraat. Itu bukan bacaan. Begitu. Namanya kata-kata hati. Seperti kita di hati. Goblok lu di hati, nggak apa-apa. Orang nggak marah, wong di hati. Dan malaikat nggak nyatet. Quran juga ma yalfidhu min qaulin. Hah? Apa terus? Illa ladaihi raqibun atid. Yang yalfidu, yang raqib atid catat, yang dilafalkan. Kalau yang di hati mau kagak. Raqib atid nggak tahu kalau di hati, makanya nggak catat. Dosa nih, dia baca Quran di hati, kagak, dia kagak tahu raqib atid di hati. Bagaimana kalau anak kecil baca Quran? Anak kecil yang junub. Ini kan zaman akhir, ada bocah umur baru 9 tahun. Ganteng. Mana kumisnya bagus, hidungnya mancung. Ada janda kaya raya. Pokoknya asal dia mau nikah tuh sama janda yang kaya raya itu, pokoknya dikasih mainan. Wong bocah ya kan, dikasih mobilan, begitu, kasih handphone, kasih apa, kawin lah janda sama bocah umur 9 tahun. Diajak tidur sama janda, si bocah masuk, mana kagak keluar mani, tetap junub si bocah nih. Nah, baca Quran bagaimana hukumnya? Bocah yang junub baca Quran, bocah tuh belum balik. Kalau ini mau ulama berbeda-beda. Bocah itu kata ulama belum kena peraturan, wong bocah. Ganjarannya buat orang tuanya kalau dia berbuat baik. Nah, ini masalah junub. Baca Quran dia, baca Yasin. Mana suaranya luar biasa lagi. Udah kayak Imam Makaja, Imam Sudes. Kata Fathul Muin, walau sobiyan, meskipun dia masih bocah, biar kata masih bocah, kalau dia junub haram. Kalau dia junub haram, bocah. Fathul Muin. Tapi kata beliau nih, khilafan lima afta bihin Nawawiyu, berbeda dengan fatwa Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang meninggal tahun 676. Dalam kitab fatawinya Imam Nawawi, masalahnya syarat keharaman ini orangnya muslim baligh, berakal, muslim mukallaf. Ini belum mukallaf, bocah, enggak haram. Begitu. Enggak haram. Bocah belum nerima dosa, belum nerima ganjaran, wong bocah. Bagaimana kalau dia keluar? Itu namanya bukan bocah lagi. Kalau udah keluar mau namanya balik. Begitu. Kata Imam Nawawi, kalau bocah baca Quran enggak apa-apa. Imam Nawawi mah boleh, dan banyak ulama yang setuju dengan fatwa Imam Nawawi karena dia belum balik. Baca enggak apa-apa. Orang kafir baca Quran junub, ya enggak apa-apa, biar enggak. Ya, enggak ada peraturan. Kafir muslim enggak ada peraturan.
Bocah enggak? Orang gila? Ya enggak. Orang gila baca Yasin, junub, ya gila. Begitu. Jadi meskipun bocah, kalau Quran mah kalau junub tak boleh baca. Tak boleh baca. Begitu. Tapi fatwanya Imam Nawawi di dalam kitab fatawinya, bocah diam di masjid junub, bocah yang junub diam di masjid boleh. Baca Quran bagi bocah yang junub itu juga boleh. Boleh. Inilah larangan tambahan 2. Jadi bedanya hadas kecil hadas besar, di hadas junub nambah 2 larangannya, yaitu nambah dilarang diam di masjid, mondar mandir di masjid, kalau lewat boleh. Ingat nih masjid, bagaimana kalau langgar? Kalau langgar nggak apa-apa. Apa bedanya masjid sama langgar? Langgar itu apa-apa yang di masjid dilarang, di situ boleh dilanggar. Apa-apa yang di masjid dilarang, di situ boleh dilanggar. Di masjid orang junub nggak boleh, dilanggar boleh. Makanya disebutnya langgar. Langgar. Lain dengan masjid ghairu jami'. Musola ini langgar. Kalau masjid sah buat i'tikaf, langgar enggak? Di rumah kita, karena rumahnya gede banget orang, ada yang kayak begitu. Kemudian ada kamar buat tempat sholat, dikasih nama musola Nurul Bait. Haram dijual kalau jadi masjid. Kan udah musola sama dengan masjid, susah dijualnya, mana nyelip dikit. Rumah kita mau masuk ke situ lagi junub kagak bisa, susah amat. Maka langgar itu bukan masjid. Lain dengan kita kasih judul masjid ghairu jami', itu mah masjid, hanya masa dipakai Jumat apa kagak. Maka langgar itu bukan masjid. Apa-apa yang di masjid dilarang, di situ boleh dilanggar. Makanya namanya langgar. Beda. Jadi kita harus bedakan. Itu begitu. Nambah 2. Kemudian wabinahwi haidin, nampaknya kita nggak bisa selesai. Begitu. Kita wabinahwi haidin. Jadi kajian ini hanya kita membahas tentang hal-hal yang diharamkan dengan sebab junub. Kami ulang, pertama sholat, kedua khutbah, sholat wajib, sholat sunat, sholat fardu ain, sholat fardu kifayah, kemudian khutbah Jumat, kemudian sujud syukur, sujud tilawah, kemudian tawaf, baik tawaf wajib, tawaf rukun, tawaf sunat, kemudian itu megang Quran, kemudian itu bawa Quran, dan urayanya dah tuh yang udah kelewat tuh, biar saya nggak urai-urai. Begitu, bawa Quran, kemudian itu ini diam di masjid dan membaca Quran. Jadi syarat keharaman baca Quran itu realnya ada 7. Kalau dibacanya dengan lafal, pertama kalau di hati enggak. Kedua yang dibaca itu adalah kedengaran kuping, gitu. Kalau komat kamit mulut doang kayak mbah dukun, enggak baca namanya, disebutnya komat kamit. Yang baca adalah muslim. Berikutnya muslimnya adalah mukallaf, berakal, baligh. Cuman kalau bocah yang junub, ulama 2, ada yang haramin, ada yang tidak. Imam Nawawi kata tidak kalau bocah, karena belum mukallaf. Orang gila dia sepakat tidak. Yang dibaca adalah Al-Quran.
yakni bukan Taurat, bukan Injil. Kemudian dibacanya pakai tujuan Quran. Kalau tujuannya bukan Quran, doa makan, doa minum, doa musibah, doa selamat, segala macam, walaupun ayat Quran tapi niatnya baca doa, inna rajiun, tidak apa-apa. Kemudian bacaannya sunat. Bacaannya sunat. Kalau bacaannya wajib enggak apa-apa. Ada orang junub, faqidut tahuren, enggak ada air buat mandi, enggak ada debu buat tayamum, dohor, kudu sholat menghormati waktu. Orang sholat kudu baca Fatihah, Fatihah Quran. Bagaimana nih lagi junub nih? Allah Akbar, gak apa-apa, sebab qiraatnya wajib. Tapi habis Fatihah baca kulu, sunat, haram. Bagi faqidut tahuren. Segini aja dulu dah dari kajian kita ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Daripada kajian ini nanti kita akan lanjutkan pada mendatang tentang hal-hal yang dilarang bagi orang yang haid, nifas dan wiladah. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqis Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.